Sewisi-wisiri wangi terpencar pajajaran, terpencar pajajaran. Maka waspada Sunda Sawawasi. Bocah Angon. Siapakah Bocah Angon? Seperti apakah Bocah Angon? Ratu Adil. Siapakah Ratu Adil? Seperti apakah Ratu Adil? Lalu di antara Bocah Angon dan Ratu Adil muncullah satu nama lagi, yaitu Satria Pininggit. Satrio Pininggit. Satrio Pininggit ini adalah gelar bagi Ratu Adil. Sementara Ratu Adil juga adalah posisi atau jabatan kepemimpinan. Lalu Bocah Angon ini siapa? Ada yang menyangka, ada yang mengira, ada yang menafsirkan bahwa ketiga-tiganya ini adalah hanya sebuah nama, namun sosoknya satu. Nantinya akan muncul seorang pemimpin yang dia diangkat, dipilih langsung oleh rakyat. Oke, kita bahas Bocah Angon dulu. Bocah Angon atau diartikan sebagai anak gembala. Anak gembala, tapi yang digembalakan ini bukan hewan, bukan kambing, bukan kuda, bukan kerbau, bukan sapi, teman-teman. Yang digembalakan itu, ini adalah siloka, ini simbol bahwa sebenarnya sosok ini adalah sosok orang yang bersembunyi dalam terang. Orang yang bersembunyi dalam terang, yang tidak terlihat dia ini siapa. Malah waktu pertama kali munculnya dia di permukaan, dilihat atau dikenal oleh masyarakat, dia dibenci. Bahkan ketika munculnya dia dikenal oleh masyarakat, dia dibenci. Dia dihina, dia diejek, dia dicaci. Sosok Bocah Angon ini bahkan oleh orang Sunda sendiri, bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri yang menantikan Bocah Angon ini datang, menantikan sosok ini muncul. Karena tidak diketahui, tidak bisa diprediksi, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan masyarakat bahwa Bocah Angon itu siapa-siapa. Maka ketika dia muncul, tidak ada yang menyadari dia Bocah Angon, malah dihina, malah diejek, malah dicaci. Kemunculannya Bocah Angon seperti itu menghebohkan. Karena dia bukan siapa-siapa, tidak diketahui dia siapa-siapa, hanya seperti terlihat rakyat biasa. Maka ketika dia muncul, dia membuat heboh dan malah dibenci oleh orang-orang yang justru mengharapkan kedatangannya. Itu ciri-ciri Bocah Angon. Lalu nantinya ketika Bocah Angon ini sudah disadari oleh masyarakat dia adalah Bocah Angon, masyarakat akan mencarinya. Bocah Angon ini memiliki rumah yang dia ciri-ciri rumahnya, bangunannya, konstruksi bangunannya sama seperti bangunan orang Sunda di masa lalu. Tanahnya kalau diibaratkan sekarang kan di tembok tuh, tapi dia bukan tembok, dari bambu, dari kayu. Kayunya itu tempat pijakannya, lantainya setinggi orang dewasa pada umumnya. Jadi di atas dia punya kolong. Ketika masyarakat sadar, masyarakat mengetahui bahwa semua sudah kacau, negara kacau, banyak yang balelo, tidak bisa dipercaya lagi, maka dia akan datang menghampiri Bocah Angon, kedatang ke rumahnya, ke tempatnya yang disinyalir itu Bocah Angon. Tapi Bocah Angon tidak ada di tempat. Bukan dia menghilang, tapi saat itu Bocah Angon sudah beralih tempat dari orang biasa menjadi pemangku jabatan. Dia berpindah menjadi pemangku jabatan, entah itu bupati, entah gubernur, tapi dia sudah menjabat sebagai salah satu pimpinan di Jawa Barat, di Tatar Pasundan. Kita kembali ke tadi Bocah Angon, anak gembala. Apa sih yang sebenarnya digembalakan oleh dia? Kalau bukan hewan lalu apa? Istilah mengembalakan itu adalah siloka, simbol bahwa mengembala artinya mengurus, mengumpulkan, merawat. Bocah Angon adalah tipikal orang yang selalu mengumpulkan setiap ilmu, mengumpulkan setiap pengalaman, mengumpulkan setiap jejak-jejak leluhurnya, mengumpulkan setiap semua kejadian yang dia lalui. Dia kumpulkan, dia telaah, dia analisa, lalu dia cari tahu tentang kebenarannya. Baik itu berupa prasasti yang ditulis di daun lontar, ataupun jenis-jenis prasasti yang lainnya, bisa situs purbakala,
ataupun prasasti. Jadi yang digembalakan, yang dikumpulkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, pengalaman, ilmu pikir, ilmu rasa, ilmu batin, aji diri, aji rasa, aji kuasa. Bukan untuk bermaksud adigung, adiguna, ujug ria takabur. Tapi pada waktu dia muncul, permulaan dia muncul, banyak orang yang salah sangka kepada dia. Banyak orang yang menyangka dia sombong, menyangka dia ujug, nantang, menyangka dia hanya pamer segala macam. Itu awal munculnya bocah Angon pada permulaannya. Itu menurut arti yang ada di Nusantara yang saya ketahui. Seperti tadi awal, ingat bahwa istilah bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil di negara lain pun ada, hanya beda saja. Di negara lain ada yang disebut Mesayah, pemimpin semua umat menuju jalan terang. Itulah Ratu Adil secara global. Lalu Satrio Piningit, Piningit itu tersembunyi, tidak kentara, tidak terlihat, tidak menunjukkan diri, tidak menampakkan diri. Bukan berarti sembunyi dalam arti sebenarnya, tapi orang melihat dia sesuai dengan persepsi orang tersebut. Seperti tadi sama bocah Angon, orang lain melihat dia, membenci dia, menyangka dia salah, memfitnah dia, padahal bukan itu jati diri dia sebenarnya. Untuk apa dia muncul, bukan itu. Piningit itu tersembunyi, sembunyi dalam terang. Artinya adalah bukan dia diam. Terang ini simbolisasi dari orang tuh kenal dengan dia, tapi bukan kenal dengan dia yang sembunyinya, yang terangnya. Analoginya seperti contohnya, jika bingung mungkinnya apa yang maksud saya katakan. Contoh, yang mana gula, yang mana manis? Apakah ketika kita sebut manis pasti gula? Apakah yang membuat gula manis? Ketika kita menyebut manis, belum tentu gula. Betul? Yang manis banyak. Dan ketika kita mencicipi gula terasa manis. Apakah gulanya yang manis? Tidak. Gula dan manis terpisah. Sama seperti Satrio Piningit. Sosoknya yang dikenal orang dan rasanya, maknanya yang sebenarnya tidak dilihat orang. Yang membuat gula manis bukan gulanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan indera perasa ke dalam diri kita, yaitu lidah. Jadi untuk kita bisa menelaah siapa bocah Angon, siapa Satrio Piningit, maka dibutuhkan kejernihan pikiran, keterbukaan pikiran, banyaknya wawasan, dan peka mendengarkan suara hati, bukan mengikuti hawa nafsu. Kalau difilosofikan, Satrio Piningit sebenarnya bisa jadi satu sosok, bisa siapapun malah. Satrio Piningit itu bisa semua di antara kita ini adalah Satrio Piningit. Satrio Piningit itu adalah sesosok orang yang berjiwa satria, yang padahal dia bukan siapa-siapa, tapi dia melakukan perubahan, melakukan gerakan-gerakan, melakukan tindakan-tindakan, menyebarluaskan kebermanfaatan, kebaikan, keindahan. Kita semua bisa jadi Satrio Piningit, asal kita jalannya kebermanfaatan, kebaikan, keindahan. Itulah Satrio Piningit yang kalau difilosofikan ke dalam sifat, ke dalam karakter. Semua orang bisa memiliki karakter itu. Tapi kalau diartikan, dipindahkan ke dalam sosok satu orang, maka dia akan muncul sosok orang yang nantinya akan membawa bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi seluruh dunia kembali kepada tatanan satu hak. Ada yang menyamarkan atau ada yang menafsirkan bahwa Ratu Adil itu adalah Al-Mahdi, dan rakyatlah sendiri yang akan mengangkat dia sebagai Ratu Adil. Kalau kita singkat, kalau kita telaah bahwa Al-Mahdi itu tidak akan menyadari dia Al-Mahdi sampai dia disadarkan oleh Allah, dibuat sadar seketika dalam satu malam bahwa dia adalah Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman. Bocah Angon pun seperti itu, Satrio Piningit seperti itu. Kalau secara skup global, tapi kalau secara pemimpinan kita bicara soal Indonesia, soal Nusantara, maka ketika munculnya tadi saya sampaikan bahwa ketika munculnya bocah Angon ini, Satrio Piningit ini, dia tidak akan diduga bahwa dialah Satrio Piningit atau dialah bocah Angon. Dan sosoknya
kita tidak bisa melihat atau merasakan jika kita tidak benar-benar menjernihkan pikiran dan perasaan. Dan mungkin ada yang menyangka, wah, es krim itu pasti akan keras, coklatnya juga keras, tapi ketika digigit itu akan lembut dan lumer dalam mulut. Misalnya penjabaran es krim coklat seperti itu. Bocah Angon ini awal-awal kemunculannya banyak orang yang salah paham. Itu ciri-cirinya, banyak orang yang salah sangka terhadap sosoknya. Malah orang Sunda sendiri atau orang-orang yang menantikan kehadiran Bocah Angon, kalau di Sunda budak Angon disebutnya, malah mereka yang membencinya terlebih dahulu. Seperti itu. Itu salah satu ciri-cirinya. Karena kemunculannya sama sekali tidak sesuai dengan harapan awal-awalnya. Gitu. Contoh seperti ini misalnya ya. Kalau kita ibaratkan ke makanan lagi yang simpel aja. Kita membeli es krim coklat misalnya. Nah, semua orang pasti beranggapan bahwa es krim coklat itu dingin dan manis. Tapi tiba-tiba mungkin ketika kita yang tadi orang-orang tadi yang sudah berharap bahwa es krim coklat seperti itu rasanya, ada juga yang mungkin menggambarkan atau berharap bahwa es krim coklat itu dia keras, dingin, dan sangat manis. Ketika digigit, dia tidak mudah mencair. Tiba-tiba dia beli es krim coklat dan rasanya tidak seperti itu. Misalnya es krimnya dingin-dingin, tapi coklatnya ternyata ada pahit-pahitnya. Dan ketika dia menggigitnya, tidak lama daya tahannya, artinya cepat mencair misalnya. Jadi kalau diberikan Bocah Angon atau budak Angon, apa yang diekspektasikan masyarakat tentang Bocah Angon, budak Angon, sosoknya sudah terbentuk. Ketika Bocah Angon atau budak Angon itu muncul, yang berekspektasi ini tidak menyangka itu Bocah Angon, karena dia muncul awal kemunculannya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang menantikannya. Itu saja ciri-cirinya. Apakah sudah muncul? Apakah sudah ada? Saya kembalikan kepada teman-teman. Ada nggak di sekitar kita? Ada nggak namanya teman-teman tahu seperti itu? Wallahu a'lam bishawab.